Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Aditya Bahaudin, nomor urut 06, angkatan 26. Di sini saya akan menjelaskan strategi meningkatkan penerapan 4 pilar digital yang ada di masyarakat. Penggunaan media internet di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Media dianggap sebagai pesan yang dapat mengubah pola komunikasi, budaya, hingga sampai pada bahasa dan pergaulan antar manusia. Berbagai platform media sosial yang sedang mendominasi dan banyak digunakan masyarakat saat ini seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp menjadi sorotan dalam perkembangan kondisi media sosial yang mampu merubah pola hidup di masyarakat. Sebagai masyarakat sosial media, kita harus dituntut untuk secara sadar memahami batasan, aturan, dan etiket yang terdapat di dalamnya. Oleh karenanya, saat ini pemerintah sedang menggalakkan sebuah program dan promosi pedoman bagi masyarakat untuk menjadi lebih dewasa dan berhati-hati dalam melakukan interaksi pada media sosial, yakni melalui 4 pilar digital yang meliputi etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Digital Ethic. Etika digital seringkali diartikan sebagai kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dan juga menerapkan netiquette atau etika dalam dunia digital. Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak memedulikan etika penggunaan media sosial. Mereka terus menggunakan tanpa mengetahui dan mengabaikan aturan dan tata krama. Seringkali pengguna internet dan media sosial lupa bahwa meskipun dalam dunia digital interaksi dilakukan tanpa adanya tatap muka, akan tetapi sesuatu yang melanggar kesopanan dapat menyinggung perasaan orang lain. Beberapa contoh strategi yang dapat menjadi acuan kita dalam beretika pada media sosial. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur ujaran kebencian. Yang kedua, memberikan respon maupun jawaban berdasarkan data yang valid. Yang ketiga, melakukan filter dalam membagikan dan menanggapi suatu isu atau pemberitaan. Yang keempat, menghindarkan postingan dan dari konten-konten yang memiliki unsur bullying maupun konten-konten asusila. Digital skill. Perkembangan zaman sangatlah mengubah cara pandang kita dalam beradaptasi, belajar, berinteraksi, sampai dengan bertransaksi di segala bidang. Oleh karenanya, kita dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Digital skill dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam memahami, mengoperasikan, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses dan mengelola informasi yang terdigitalisasi. Strategi yang dapat kita lakukan untuk dapat mencapai aspek digital skill ini adalah dengan memahami setidaknya basic digital skills atau skill dasar pada dunia digital. Contohnya adalah, pertama, dapat menggunakan software-software umum yang seringkali digunakan seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kedua, kemampuan untuk memproses informasi digital dan konten digital. Ketiga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara digital. Dan yang terakhir adalah kemauan dari diri sendiri untuk mau mempelajari keterampilan digital lainnya. Digital culture. Budaya digital disimpulkan sebagai kreativitas pada dunia digital yang dikembangkan manusia menjadi suatu kebiasaan yang tercermin melalui cara berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi secara digital. Media digital seringkali memberikan kesempatan untuk jenis kreativitas baru dan hibriditas budaya. Namun, di sisi lain, media digital juga memiliki potensi untuk mencapai sebuah masalah dan ancaman di mana sistem kontrol yang ada saat ini masih belum mampu untuk memberikan pengawasan yang komprehensif. Mengetahui adanya dampak masif yang ada terhadap kondisi budaya kita, maka strategi yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat digital adalah dengan selalu waspada terhadap setiap perubahan yang sudah terjadi dan perubahan yang akan terjadi di kemudian hari, tanpa melupakan nilai-nilai dasar yang menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum. Digital safety. Era digital di mana segala hal sudah memanfaatkan teknologi tanpa batas, menyebabkan tidak terbatasnya akses dan pengakses yang ada di dalam dunia digital. Sejumlah pengakses pada dunia digital berasal dari berbagai kalangan,
Dan tentu tidak semua pengakses memiliki intensi yang baik dalam berinteraksi pada dunia digital. Oleh karenanya, setiap individu mempunyai kewajiban untuk mengawal dirinya sendiri dalam upaya menjaga privasi dan data pribadi yang dimilikinya. Keamanan digital ini berfungsi untuk melindungi informasi dari adanya cybercrime atau cyber attack. Cybercrime atau cyber attack ini terjadi karena ada seseorang yang ingin mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Strategi yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan kewaspadaan kita dalam aspek digital safety ini adalah: pertama, menutup informasi yang bersifat privat dan rahasia. Membuka keseluruhan informasi sama halnya dengan memberikan kesempatan kepada pelaku kriminal untuk berbuat kejahatan seperti tindak penipuan, penyebaran hoaks, dan kejahatan digital lainnya. Yang kedua adalah memiliki sifat skeptisisme terhadap web maupun platform digital yang tidak resmi. Hal tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita dalam memproses maupun mengolah data yang ada di dalamnya. Sekian pemaparan strategi peningkatan penerapan 4 pilar yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman sekalian dapat mengambil manfaat atas pemaparan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.